Selanjutnya, yakni pengarahan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur kepada Bapak Dr. Solihin Fanani, MPSDM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember periode 2022-2027 yang saya hormati beserta seluruh majelis dan lembaga yang baru saja dikukuhkan dan diamanahkan satu tugas untuk mengembangkan Muhammadiyah di Kabupaten Jember. Kita mengucapkan selamat mengembangkan amanah dan tugas yang berat ini, karena menjadi pimpinan itu menurut saya bahwa keberhasilan orang berorganisasi tidak diukur dari jabatan yang dia peroleh, tapi diukur dari sejauh mana kita ikut aktif menyelesaikan masalah yang muncul dalam organisasi. Semakin banyak kita terlibat, maka semakin berhasil kita berorganisasi. Semakin kita banyak mengikuti kegiatan dan ikut menyelesaikan problematika dalam organisasi, maka menurut saya itulah keberhasilan kita di organisasi, bukan dari jabatan yang dia peroleh. Jabatan itu hanya sebagai pembagian tugas, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pimpinan daerah Aisyah yang saya hormati, periode yang baru 2022 dan sampai 2027 beserta seluruh majelis dan lembaga, Pak Rektor yang saya hormati yang saat ini masuk di pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, ya insya Allah ini adalah wujud kebersamaan dan kepedulian. Insya Allah dengan bersama dan peduli itu adalah wujud sebagai orang-orang yang menjadi orang yang bermanfaat. Ya, orang itu akan bermanfaat kalau dia itu membangun kebersamaan dan kepedulian, dan ini adalah sebagai sifat organisasi kita Muhammadiyah. Seluruh pimpinan amal usaha dan pengurus cabang Muhammadiyah dan Aisyah se-Kabupaten Jember yang saya hormati, saya mengucapkan selamat semuanya dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah sebelumnya, Pak Kusno dan kawan-kawan. Jadi ini ada barisan para mantan di tempat ini. Pak Kasman ini juga mantan pimpinan daerah, Pak Kusno juga mantan pimpinan daerah dan rukun. Saya senang kalau melihat beliau berdua rukun. Berarti visi-visi terus. Saya tidak tahu apa yang direncanakan. Apakah membangun koalisi sesama momen? Dan saya juga senang melihat antara Pak Hanafi dan Pak Prof. Amin, itu adalah wujud kebersamaan kita. Jadi ini adalah contoh yang sangat baik. Jadi pengganti dan penerus. Maaf, pengganti yang dan diganti itu kalau rukun saya senang. Soalnya sering melihat pemandangan yang kadang-kadang miris. Ada orang yang kadang-kadang diganti tak rela. Yang ganti kadang-kadang juga maaf tidak mengorangkan orang yang diganti. Dan yang terjadi di mana-mana menjadi konflik yang berkepanjangan. Saya kebetulan di SK oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menangani sekolah-sekolah yang bermasalah secara nasional.
Sementara ini yang saya tangani SMA Muhammadiyah 1 Riau itu juga begitu. PDM-nya ada 2, Didasmennya ada 2. Jadi kepala sekolahnya bingung, kasihan. Akhirnya kita datang di sana untuk bisa mendamaikan suasana. Dan alhamdulillah sekolah ini sekarang sudah mulai berjalan dengan kondusif. Dan amal usaha ini penting harus dijaga karena amal usaha itu adalah sebagai wujud dakwah kita di tengah masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama yang perlu kami sampaikan bahwa Muhammadiyah itu ada prinsip organisasi yang harus kita ikuti sebagai seorang pimpinan. Pertama, bahwa prinsip berorganisasi di Muhammadiyah itu adalah kolektif kolegial. Ya, kolektif kolegial. Jadi Muhammadiyah ini adalah menonjolkan kerjasama, kerja bersama-sama secara kolektif. Ya, walaupun memang kita ada ketua dan sebagainya, tapi dalam mengambil keputusan Muhammadiyah harus melibatkan semua pihak. Dan ciri organisasi yang baik itu semakin banyak orang yang terlibat akan semakin baik organisasi itu. Semakin banyak yang mendukung akan semakin baik. Ya, oleh karena itu sifat organisasi ini kolektif kolegial, ya, kolektivitas ini perlu dijaga dalam Muhammadiyah. Jangan sampai kita menjadi pimpinan itu menonjolkan kerja-kerja individu. Walaupun pintarnya seperti apa di organisasi ini, kalau kita tidak bisa kerjasama, maka kita tidak dianggap sebagai orang yang sukses. Ya, jadi nggak boleh. Itu prinsip berorganisasi di Muhammadiyah. Nomor 1 adalah kolektivitas. Yang kedua, bahwa Muhammadiyah ini adalah mengikuti prinsip yang disebut dengan humanitas, nilai-nilai kemanusiaan. Organisasi ini adalah dibuat untuk memanusiakan manusia, untuk mencerdaskan manusia, untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Jangan sampai kita berorganisasi itu justru merendahkan martabat kita sebagai manusia. Sesuatu yang tidak diperkenankan, sesuatu yang bisa mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan harus dijauhkan di dalam kita berorganisasi. Karena berorganisasi itu adalah sifatnya adalah memanusiakan manusia sebagai manusia, layaknya manusia yang harus dimanusiakan sebagai manusia, karena diri kita adalah manusia. Ini ngapal atau tolong ini. Ya, tapi mungkin bisa hafal ini ngapal sesuai ya. Jadi nilai humanitas di Muhammadiyah itu nilai humanitas ini betul-betul dijaga. Orang yang tidak punya disejahterakan, orang yang tidak bisa sekolah disekolahkan, orang yang miskin dibantu, ya, orang yang orang yang tidak tahu diberitahukan. Itu adalah nilai humanitas dan yang selama ini dikenal dengan teologi teologi al-ma'ruf. Itu adalah untuk memanusiakan manusia. Dan Muhammadiyah organisasi ini adalah memanusiakan manusia. Kita tidak akan pernah berdiri di sini, saya tidak akan pernah bisa berbicara di sini didengarkan orang banyak kalau saya tidak menggunakan atribut Muhammadiyah. Oleh karena itu jangan pernah berpikir bahwa kita telah membesarkan Muhammadiyah. Berpikirlah bahwa kitalah yang telah dibesarkan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu amanah ini jangan disia-siakan. Saya punya pengalaman pernah menjadi Raja Namrud di Pucang. Di sekolahan di SD itu muridnya 1.600. Jadi mungkin SD yang paling banyak muridnya ya. Sekolahnya punya 3 gedung, yang 2 itu ada liftnya. Ya. Itu saya waktu dulu kalau kerja itu pulang,
sebelum maghrib istri saya marah. Istri saya marah. Saya dimarahi begini, sampean itu telah difasilitasi oleh Muhammadiyah. Jadi istri saya itu kalau saya pulang sebelum maghrib itu kaget, dikira saya sakit. Namun ada apa? Pulang jam sekian, sakit apa? Apa? Jadi bingung istri saya. Sehingga kadang-kadang saya ini pulangnya harus malam-malam, karena takut dengan istri. Dia mengatakan, sampean telah difasilitasi oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah telah memberikan segalanya ke sampean. Maaf saya kemarin dari raya pulang, saya juga dimarahi oleh saudara-saudara saya. Karena maaf saudara saya itu ya tidak semuanya Muhammadiyah. Sampean itu tidak melu pemerintah dari raya. Gak nol pemerintah. Kalau saya jawab, saya difasilitasi oleh Muhammadiyah. Saya dibesarkan oleh Muhammadiyah. Dan semuanya Muhammadiyah telah memberikan kepada saya. Bahkan sampai sekarang saya menjadi pimpinan di Muhammadiyah. Itu adalah kehormatan yang luar biasa yang harus saya jaga sebagai amanah. Jadi Muhammadiyah itu luar biasa. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak bawa atribut sebagai pimpinan Muhammadiyah atau tidak sebagai anggota Muhammadiyah. Oleh karena itu jangan malu menyebut dirinya sebagai pimpinan di Muhammadiyah. Kadang-kadang ada pimpinan Muhammadiyah nggak seragam Muhammadiyah nggak gelem, malah bangga dari seragam korpri. Pelantikan Muhammadiyah seperti dipecah. Banggalah itu. Enggak, aku gak lirik kurang. Hanya cerita saya di sana gitu. Jadi ada orang kadang-kadang saya juga tidak pakai seragam Muhammadiyah ya. Tapi ini seragam PBN ini. Ini seragam PBN. Jadi kita harus bangga, ya. Harus bangga menyebut diri kita sebagai saya tidak pernah mau mengatakan saya adalah orang Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah tidak pernah membuat dosa. Muhammadiyah adalah organisasi yang sampai sekarang bersih dan diakui oleh seluruh dunia. Kalau satu-satunya organisasi di Indonesia ini yang diakui secara dunia sebagai organisasi terbaik adalah Muhammadiyah. Dan kita patut bangga menjadi organisasi. Yang ketiga bahwa Muhammadiyah ini adalah mengembangkan nilai-nilai prinsipnya adalah prinsip spiritualitas. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu kegiatan di Muhammadiyah harus dilandasi dengan nilai-nilai agama. Spiritnya adalah spirit dakwah. Semua apa yang kita kerjakan adalah spiritnya dakwah. Amal usaha yang kita miliki adalah sebagai alat dakwah. Bahkan diri kita sendiri ini adalah sebagai alat dakwah Muhammadiyah. Maka oleh karena itu seluruh warga Muhammadiyah harus siap untuk mengambil peran berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak boleh mengatakan, Pak, saya nggak bisa ceramah, apa saya harus berdakwah? Ya, berdakwah itu kan tidak harus ceramah. Dalilnya kan jelas itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ataqul iman. Dakwah itu adalah pertama adalah dengan tangan. Kalau tahu kemungkaran rubahlah dengan tangan kita, dengan kemampuan kita. Segala kemampuan kita bisa kita kerahkan. Termasuk amal usaha ini adalah untuk dakwah. Kalau kita ditanya oleh orang-orang, maaf sering saya sampaikan di mana-mana. Kalau ada sekolah Muhammadiyah yang besar, kalau ada universitas Muhammadiyah yang besar, ditanya untuk apa kita punya mahasiswa yang banyak? Untuk apa kita punya amal usaha yang besar? Jawabannya cuma satu, adalah untuk dakwah Muhammadiyah. Hingga kalau semuanya itu niatnya dalam dakwah, maka insya Allah Muhammadiyah itu akan berkembang dengan cepat. Dan nilai-nilai spiritualitas dalam Muhammadiyah ini adalah mutlak, wajib. Dan menjadi cita-cita besar Muhammadiyah adalah menjadikan seluruh sendi kehidupan. Itu cita-cita besar Muhammadiyah adalah seluruh sendi kehidupan dilandasi dengan nilai-nilai dakwah, nilai-nilai agama. Itu cita-cita besar Muhammadiyah, seluruh sendi kehidupan itu dilandasi dengan nilai-nilai dakwah. Dalam mengatur pemerintah, silakan siapapun menjadi pemimpinnya.
tapi jadikan nilai-nilai agama sebagai landasan, sebagai pedomannya. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari nilai-nilai agama. Ya. Yang mengatur ekonomi, silakan mengatur ekonomi. Siapapun silakan. Tapi jangan lupa bahwa dalam mengatur ekonomi harus dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai As-Sunnah. Termasuk diri kita semuanya. Dalam mengatur keluarga, dalam mengatur apapun, maka nilai-nilai agama menjadi landasannya. Dan yang keempat adalah nilai-nilai moralitas. Di dalam Muhammadiyah itu nilai-nilai moralitas adalah menjadi spirit. Saya baru tahu di Muhammadiyah itu sulit menjadi pemimpin, karena kriteria di Muhammadiyah itu menjadi pemimpin begitu, begitu rigidnya, dan menjadi pemimpin di Muhammadiyah itu tidak mudah, sangat berat dan sangat sulit. Mengapa menjadi pemimpin di Muhammadiyah itu sangat berat dan sangat sulit? Karena di Muhammadiyah itu masih banyak orang-orang yang bersih dan orang-orang yang putih. Masih banyak orang-orang yang tulus dan ikhlas di dalam mengembangkan dan menjadi pemimpin ini. Saya pernah ditanya oleh bapak saya bukan tokoh Muhammadiyah. Ketika saya masuk Muhammadiyah, bapak saya tanya, apakah kamu sudah benar-benar paham terhadap Muhammadiyah sehingga kamu masuk ke Muhammadiyah? Saya nggak bisa jawab. Dan bapak saya cuma narik saya, diajak ke depan rumah, ditunjukkan, tiang listrik di depan. Kalau kamu mau jadi orang Muhammadiyah, lihatlah cagar listrik di depannya. Begitu. Maksudnya apa? Akidahnya orang Muhammadiyah itu harus lurus, ngadep, madep, mantep, mancep hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cagar listrik itu jangankan roboh, kata bapak saya, doyok saja tidak boleh. Sama dengan orang Muhammadiyah, akidah kita, jangankan akidah kita ini jatuh, hanya miring saja itu tidak boleh. Dan kamu harus berhati-hati di Muhammadiyah, kata bapak saya. Jangankan kamu berbuat yang tidak jujur, jangankan kamu berbuat salah, tidak ikhlas saja akan sangat kelihatan di dalam Muhammadiyah. Wah, saya sudah begitu. Ya kalau ngomong seperti itu merinding. Ya. Jadi tidak ikhlas saja akan sangat kelihatan di Muhammadiyah. Maka orang-orang yang tidak ikhlas di Muhammadiyah biasanya kadang-kadang nilai-nilai perjuangannya itu setengah-setengah kadang-kadang. Masih sering mengeluh, kadang-kadang masih sering tersinggung. Nah, itu berarti tidak ikhlas. Masih sering kadang-kadang kadang-kadang berbeda pendapat, masih kadang-kadang menjadi sesuatu yang ini hal seperti ini harus kita jauhkan ketika kita menjadi aktivis di Muhammadiyah. Betul-betul kita jauhkan seperti itu. Jadi memang masalah-masalah moral di Muhammadiyah itu saya melihat sesuatu yang sangat saya dulu waktu masuk di PBM itu dibisiki sama Prof. Jainuddin Maliki. Awakmu lek mlebu Muhammadiyah ojo nggawe salah walaupun situk. Jangan membuat salah walaupun sekali saja. Kamu kalau sekali salah di Muhammadiyah, kamu tidak akan pernah diampuni. Seperti itu. Jadi ya berat jadi di Muhammadiyah. Oleh karena itu, maka menjadi pemimpin di Muhammadiyah harus betul-betul serius. Kemudian yang kelima adalah bahwa Muhammadiyah itu mengembangkan nilai-nilai profesional. Organisasi Muhammadiyah itu adalah organisasi yang profesional. Secara literasi kita ini diakui. Bapak Ibu profesional itu rumusnya ada 6F. Ya, kalau kita ini bekerja di organisasi itu profesional, menjadi pemimpin yang profesional itu rumusnya ada 6F. F yang pertama adalah fokus. Kita harus fokus. Fokusnya adalah pada tujuan. Jangan fokus untuk menyelesaikan masalah. Masalah itu akan hilang dengan sendirinya
kalau kita fokus pada tujuan. Saya sering menyampaikan mengapa banyak konflik di organisasi Muhammadiyah. Karena kadang-kadang pimpinannya tidak fokus pada tujuan. Sehingga di Muhammadiyah itu ada konflik. Dan saya melihat bahwa tenaga pikiran orang itu sangat besar. Tenaga dan pikiran ini kalau tidak dimanfaatkan, akan dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan tenaga dan pikiran orang Muhammadiyah, maka kadang-kadang dalam kita akan menjadi potensi untuk berkonflik. Oleh karena itu fokus pada tujuan. Apa yang menjadi program kita, apa yang menjadi tujuan organisasi, mari itu yang kita capai. Hingga kalau fokusnya pada tujuan, insya Allah tidak sempat untuk konflik. Saya kadang-kadang berkelakar begini, jangankan bangun gedung lantai 10, orang Muhammadiyah itu pasti mampu. Bendung Segoro itu bisa. Syaratnya satu, yang penting rukun. Yang bikin apapun bisa orang Muhammadiyah. Karena tenaga dan pikiran orang itu sangat besar sekali. Dan setelah yang kita lihat hasil yang seperti sampai sekarang ini ya, banyak universitas ormas dan Muhammadiyah sangat besar. Saya dulu mulai masih mahasiswa sudah sorgo di Universitas Muhammadiyah Jember. Waktu dulu masih zamannya rektornya Pak Ibna. Saya dulu masih sering sini itu. Kesini itu dalam rangka minta sumbangan gitu. Saya sudah aktif gitu, masih sering ketemu dengan Pak Mulyono yang itu. Ya, saya nggak pernah dulu aktivis di IMM jadi fokus nomor satu fokus. Ini kalau itu profesional fokus. Yang kedua adalah profesional itu rumus yang kedua adalah fast. Fast itu artinya adalah apa? Cepat, lebih cepat lebih baik. Jangan sampai kita terlambat melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ya. Ada rumus begini, kecepatan akan bisa mengalahkan ketepatan. Kecepatan bisa mengalahkan ketepatan. Kalau kita punya ide, punya gagasan, segera laksanakan. Sebelum gagasan dan ide kita itu ya hangus ditelan oleh waktu karena terlambat kita melaksanakan. Oleh karena itu kalau sudah punya gagasan, ide dan gagasan segera dilaksanakan, lebih cepat lebih baik. Bahkan saya kadang-kadang mendoktrin kawan-kawan di sekolah itu begini, lebih baik berbuat walaupun salah daripada berpikir walaupun benar. Perlu solikin. Lebih baik berbuat walaupun salah daripada berpikir walaupun benar. Bahkan saya pernah membaca tulisannya Umar bin Khattab, dia mengatakan begini, berbuat walaupun berdosa lebih berharga dibandingkan dengan diam walaupun berpahala. Itu tulisan Umar bin Khattab. Dia berbuat walaupun berdosa lebih berharga dibandingkan dengan diam walaupun berpahala. Maknanya apa? Bahwa kita disuruh untuk berbuat, tidak boleh berhenti untuk berbuat, terus selalu mengadakan perubahan-perubahan, terus selalu mengadakan pembaruan-pembaruan, dan itu sejalan dengan Muhammadiyah sebagai organisasi tajdid. Nah, yang ketiga adalah rumusnya profesional. Yang ketiga adalah fight. Fighter ternyata petarung. Orang itu akan profesional kalau kita ini fight. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal tidak mudah putus asa, terus melakukan kegiatan-kegiatan, terus melakukan perubahan, harus fight, tidak boleh merasa puas dengan apa yang telah dilakukan, dan kita harus fight betul menjadi pemimpin ini. Dan pemimpin itu salah satu tugasnya yang paling berat itu adalah menginspirasi orang lain. Tugas pemimpin itu kan tiga sebenarnya. Ada mengadministrasi, ada yang memotivasi, dan yang ketiga itu adalah menginspirasi. Orang yang selalu fight itu akan bisa menginspirasi orang lain. Sehingga apa? Sehingga menggerakkan orang lain itu akan mudah kalau kita menjadi orang yang fight. Ya. Bagaimana Allah berfirman? Ya. Baik kita tidak terjebak dalam kabur Ramadan, innallahi an taqulu ma la taf'alun.
harus fight, ya harus fight. Yang keempat adalah rumusnya rumusnya Profesor itu adalah yang keempat adalah fun. Fun itu artinya apa? Harus senang, harus gembira. Berorganisasi harus bergembira. Muhammadiyah ini kan sudah mengajarkan bermuhammadiyah dengan gembira, harus bergembira, tidak boleh sedih. Maksudnya apa? Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Semua orang punya problematika. Jangan dikira saya berdiri di sini ini tidak punya masalah. Ada masalah banyak, ada masalah besar. Tapi kita tetap bergembira di sini. Ya, tetap bisa tertawa di sini. Dan tetap bersama-sama dengan Muhammadiyah. Oleh karena itu, ya, kita harus menikmati, ya, menjadi aktivis itu harus dinikmati. Ya, saya nikmati, saya berangkat tadi malam jam 10 sampai di sini saya naik travel, itu saya nikmati. Saya kemana-mana, saya kemarin ngisi di Tulungagung, naik bis, ke Blitar, itu saya nggak tahu tuh. Saya ke Blitar, saya naik bis turunnya di Trenggalek di Tulungagung ya. Kebabas. Jadi diguyur. Ya itu saya. Terus oper dari Tulungagung sampai ke Blitar itu naik bis, maaf ya, bisnya itu campur orang belanja itu. Jadi ya kita nikmati aja. Saya sholat subuhnya di terminal, saya mandinya di terminal. Ya, kita nikmati sebagai aktivis. Jadi dalam namanya adalah fun. Gak boleh sedih. Ya. Kalau nanti kita sedih itu cepat tua di organisasi itu. Kelihatan yang sedih-sedih itu ya biasanya kelihatan. Yang cepat-cepat tua itu ya, ada yang masih muda itu aja sudah tua itu kan. Mau dicurigai ya udah sedih itu. Yang dua merosot itu. Nah, rumusnya lagi profesional itu yang kelima adalah fleksibel. Harus fleksibel. Jadi pemimpin harus fleksibel. Jangan mengatakan tidak bisa. Jangan mengatakan tidak boleh. Selalu cari solusi dalam menghadapi setiap masalah. Ya, ada satu teori manajemen yang bagus yang sering saya sampaikan di mana-mana. Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara, sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Rawahu Sholihin. Iya. Jadi orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara, dan orang yang gagal adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Jadi kalau kita ini sering menyalahkan orang lain, itu berarti cerminan bahwa kita adalah orang yang gagal. Tapi selalu berpikir dengan cara. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan ingat, tolong dicatat betul. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan, hasilnya adalah kekerasan. Dan menyelesaikan masalah dengan kasih sayang, maka orang lain akan memberikan segalanya untuk kita. Rawahu Sholihin. Tidak ada masalah. Ini rumus hidup yang selama ini saya pakai itu seperti itu. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Karena menyelesaikan masalah dengan kekerasan hasilnya kekerasan. Sedangkan menyelesaikan masalah dengan kasih sayang, maka orang lain akan memberikan segalanya untuk kita. Oleh karena itu, terbarkanlah kasih sayang, persaudaraan, sesama Muhammadiyah, sesama pimpinan. Jangan sampai kita ini, maaf ya, di Muhammadiyah itu jangan sampai ada yang pencicil-pencicilan gitu. Jangan sampai itu saja. Oleh karena itu adalah harus fleksibel. Pak, saya kemarin pernah diprotes orang. Pak, bagaimana dengan peraturan? Apakah fleksibel itu harus ngakal-ngakali peraturan? Saya sampaikan peraturan itu untuk mengatur agar organisasi itu berjalan dengan baik. Ketika tidak menemukan aturan, pakailah yang namanya kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang lebih baik. Apa kebijaksanaan itu? Kalau menurut pendapatnya Sayyid Sabik,
Orang itu bijaksana itu didefinisikan begini, bijaksana itu adalah orang yang tahu dan ngerti mana yang harus dia kerjakan dan mana yang harus dia tidak kerjakan. Itu namanya orang yang bijaksana. Mengerti mana yang harus dia kerjakan dan mana yang harus dia tidak kerjakan. Itu adalah orang yang bijaksana. Nah, kita menjadi pemimpin juga harus begitu. Oh, mana yang harus kita, dan pimpinan itu harus lebih tahu, ya. Orang yang pimpinan itu kan harus apa? Dalam Muhammad itu prinsipnya pimpinan itu kan harus berwawasan ke depan, harus lapang dada. Kalau saya kadang-kadang guyonnya itu begini, bijaksana itu lawannya bijak sini, sama dengan Pertamina dan Pertamini. Nah, itu. Orang yang selalu hanya mengurus dirinya, pemimpin yang hanya mengurus dirinya, itulah pemimpin yang tidak bijaksana. Udah urus orang lain, insya Allah kalau kita urus orang lain, urusan kita akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita sedikit saja, tahun 97 sepeda motor saya pernah hilang. Sepeda motor saya pernah hilang. Waktu hilang itu maaf, istri saya tuh nangis itu 2007 malam. Loh iya namanya orang perempuan sepeda motornya, karena bayaran saya 150, saya nyicil sepeda motor itu 135. Ya namanya wong wedok ya. Saya udah sabar, kita ini ngurus orang lain, kita ini dakwah, insyaallah 3 bulan lebih baik. Betul. 2 minggu berikutnya saya dipanggil wali murid. Pak Solihin sudah motor hilang, iya Pak. Besok ke rumah saya beri uang untuk beli sepeda motor baru. Tak balikan sepeda motor baru, tak bawa pulang, tak starter di depan istri saya, ganti istri saya tertawa 7 hari 7 malam. Jadi kalau itu prinsipnya, kalau urus orang, urusan kita akan diurus orang lain, diurus oleh Allah. Tidak berhenti di situ, Pak. Jadi teman, Pak Bos orang kita kasih jurusnya. Pak Bos memang tidak percaya juga. Kalau orang omongan itu percaya. 2 minggu berikutnya Pak Bos, saya datangi polisi di sekolah. Bisa ketemu dengan Pak Solihin, saya sendiri Pak. Ada apa Pak? Apakah Bapak kehilangan sepeda motor? Iya. Kalau dilihat di Polsek Tandus, saya lihat di sana, betul sepeda motor saya. Dan kalau di polisi itu disuruh bawa pulang. Saya ketika itu, Pak bawa pulang ini sepeda motor panjenengan. Polisinya baik hati. Kemudian saya bawa pulang di depan istri saya. Istri saya kaget, loh ya, kok sepeda saya hilang? Iya, ketemu. Alhamdulillah. Guyung anak itu. Jadi kalau baru sampai kaget, oh, jadi Pak Solihin kan begitu dia. Kan bahasa. Itu berkat ngurus semua, ngurus orang. Itu benar loh Pak ya. Ini tidak hanya berhenti di situ, Allah mengganti orang. Kalau kita mau ngurus orang dengan serius, saya ini berarti koleksi saya, ya betul saya tidak pernah ngurus anak-anak istri saya juga. Terus ada waktu itu saya tidak punya sepeda motor, saya nggak punya rumah. Ada baru datang, Pak Solihin tidak punya rumah. Ini Pak rumah saya dipakai gitu. Benar, saya nggak bawa. Waktu sudah punya rumah nggak punya mobil. Ada anak murid. Pak Solihin tidak punya mobil. Ini Pak mobil saya dipakai. Waktu saya nggak punya istri. Tolak ya. Ini Pak istri saya dipakai. Terakhir, rumus profesional yang terakhir adalah friendly. Yang keenam adalah friendly. Friendly atau friendly. Dan kita semua ini saudara kita. Tidak ada orang yang tidak bermanfaat. Semua adalah teman, semua adalah saudara. Semua berdoa dia. Tidak ada yang kok berdoa dia kok bodoh anak. Kok kecil-kecilan, kok bisu-bisuan. Ada loh. Sampai saya kadang-kadang ya Allah, ini mama dia di mana? Gitu. Jadi nggak boleh. Friendly, jadi kan semua orang itu friend kita, teman kita. Bukankah kita pernah mendengar satu kalimat bijaksana yang luar biasa?
1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Iya kan? Kalau itu jenuh gitu. Kok double itu? Jadi apa namanya, friendly, dan bahkan orang yang paling berjasa dalam hidup kita itu menurut saya adalah musuh kita. Betapa banyak orang sukses gara-gara dimusuhi, dan berapa banyak orang yang jatuh karena teman dekatnya. Saya dulu waktu kuliah itu dinyek sama saudara-saudara bapak saya. Lalu soro-soro dari anakmu, dengan temennya, gak ono, buat bilang utang-utang harga, jawab anak. Saya bertekad, saya berjanji, saya tidak boleh gagal, dan saya tidak boleh menyerah walaupun yang menjadi apa namanya orang yang tidak punya. Betul. Jadi orang yang berjasa itu saya tidak musuh. Dan orang yang paling berbahaya adalah teman dekat kita. Hati-hati dengan teman dekat. Gagal-gagal. Nah, Bapak Ibu, ini ada lagi ini terakhir bahwa syarat bagaimana supaya kita bisa mengembangkan organisasi. Ini terakhir. Supaya kita bisa mengembangkan organisasi, maka kita harus melakukan 4 hal, Bapak Ibu. Kalau ingin organisasi ini bisa berjalan dengan baik, ya. 1, organisasi itu akan berjalan dengan baik kalau di dalam organisasi itu ada namanya imitasi. Tahu imitasi? Imitasi ternyata tiruan. menyontoh ya. Kalau bahasa pendidikannya disebut apa Pak Kristo? Disebut apa? ATM. Ya kan? Rumusnya itu ATM. Terima kasih Pak ATM. Amati, Tiru, modifikasi. Dunia sekarang nggak bisa, maaf ya, kita nggak bisa sekarang. Dunia kita sekarang sudah terbuka. Kalau kita tidak mau, maaf, imitasi, menyontoh orang lain, nggak bisa sekarang. Sekarang ini adalah dunia itu imitasi, semuanya imitasi. Dan yang imitasi sekarang malah yang paling laris itu yang imitasi. Imitasi, saya mengartikan bahwa imitasi itu adalah belajar. Maaf, belajar. Ada proses pembelajaran. Organisasi itu akan berjalan. Kalau di dalamnya itu banyak orang yang mau belajar, termasuk belajar Islam, termasuk belajar organisasi. Dan saya melihat banyak orang yang tidak mau belajar organisasi, tidak mau belajar, tidak mau belajar agama. Begitu. Gak tahu sinam ADART, gak tahu sinam keputusan muktamar, musbil, mustab, kadang-kadang taruh begitu saja, tidak pernah dipelajari. Banyak ketua, banyak ketua, banyak pimpinannya kadang-kadang nggak tahu, nggak punya programnya apa, tidak tahu. Jika kalau rapat biasanya punya begini. Menurut saya, menurut pendapat saya, dan kalau pendapatnya itu tidak dipakai, mesti biasanya untuk kalau orang itu biasanya menurut saya. Nah yang baik itu adalah menurut koridor organisasi, menurut ADART Muhammadiyah, menurut hasil ucap, menurut hasil rapat dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang tidak mau belajar organisasi. Dia kadang-kadang tidak tahu tujuan Muhammadiyah saja banyak orang tidak hafal. Saya mau tes salah satu. Nanti kalau hafal tak kasih hadiah kamu 100. Tujuan Muhammadiyah. Ya, tapi tak tunjuk nanti. Dan nanti aja sekarang kayak aku dulu harus nggak goblok kecuali miskinnya yang apa tangan juga tujuan aja. Saat ini yang apa tangan tujuan aja. Yang hafal saat ini apa tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang angkat tangan tak tes. Harus kasih berbeda. Sampai ini yang apa gitu? Tujuan Muhammadiyah itu wajib diapakan bagi pimpinan Muhammadiyah. Kalau sampai tidak apa tujuan Muhammadiyah, ibarat sampai punya kendaraan bagus, Innova yang baru, diberi bantuan oleh Unu Jember. Terus sampai tumpaki, sampai tidak ngerti tujuan kau jalan kemana? Bosan parang-parang nggak sampai pada tujuan. Sama dengan pimpinan yang tidak tahu tujuan Muhammadiyah, yang tidak hafal tujuan Muhammadiyah. Mungkin tahu tapi tidak hafal, harus dihafalkan. Apa tujuan Muhammadiyah itu? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Harus hafal kaidah-kaidah organisasi yang harus dihafalkan.
harus diketahui, sehingga kita tidak mudah dilecehkan orang. Muhammadiyah itu mati jadi selamatin, bingung kan? Di mana nomor tak bingung. Muhammadiyah itu mati gak di tahlili, sholat subuh gak kurut. Kita memang nggak tahu. HPT banyak orang yang tidak membaca. Terus gimana kita mau jadi pimpinan di Muhammadiyah? Apa yang mau kita sampaikan kepada anggota kita? Dan salah satu tugas pimpinan itu adalah memahamkan anggota supaya paham terhadap agama dan paham terhadap Muhammadiyah, sehingga akan menjadi orang-orang yang militan dalam bermuhammadiyah. Dua hal itu, orang akan militan bermuhammadiyah kalau paham Islam yang dibangun oleh Muhammadiyah, kalau paham kaidah Muhammadiyah, menjadi orang yang militan. Mengapa banyak orang yang tidak militan di Muhammadiyah dan bahkan banyak orang yang meletan di Muhammadiyah? Karena tidak paham. Nomor satu tadi imitasi. Yang kedua adalah identifikasi. Harus punya identitas, harus punya kelebihan. Masing-masing pimpinan harus punya kelebihan. Kelebihan saya apa? Dan saling melengkapi. Kelebihan saya misalnya, kelebihan saya itu misalnya akan ngomong misalnya gitu. Macam-macam. Ini kelebihannya. Harus punya kelebihan. Kelebihannya si A ini. Itu harus saling punya identifikasi, punya identitas, punya kelebihan. Bahasa ekonominya itu punya branding. Sesuatu yang melekat dalam kita disebut branding. Kalau nggak punya namanya berondol. Iya, berondoli. Yang ketiga namanya adalah sugesti. Sugesti itu adalah perubahan dari dalam. Nah, perubahan. Kehadiran kita menjadi pemimpin harus mendatangkan perubahan. Pemimpin yang baru harus mendatangkan perubahan lebih baik dibandingkan dari kemarin. Ini kenapa ditepuk tangan? Dilakoni. Jadi begitu. Kalau kita sudah dilatih, terus tidak mendatangkan perubahan itu apa kita? Harus ada perubahan dari perubahan dari cara berpikir kita, dari berbicara kita. Tindakan kita, kebiasaan kita harus berubah, pengetahuan kita harus berubah, relasi kita harus berubah, cara berkomunikasi kita harus berubah. Lalu kode lain, ya sama pun kanan, ya wujud dulu, adanya sama dengan tidak ada. Kalau nggak ada membawa berubah, karena perubahan mengandung harapan bagi orang lain. Pemimpin yang baru itu ditunggu perubahannya. Perubahan itu mengandung harapan. Kalau kita tidak bisa berubah, maka orang lain tidak punya harapan apapun terhadap diri kita. Oleh karena itu harus bertanya apa yang bisa saya sumbangkan untuk organisasi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah simpati. Tahu simpati ya? Bukan kartu simpati. Lakukan sesuatu yang membuat orang itu simpati pada kita. Buat organisasi itu menjadi orang simpati, bukan malah antipati pada kita. Tugas pimpinan adalah membuat bagaimana Muhammadiyah itu mendapatkan simpati dari masyarakat. Tidak hanya mendapatkan simpati dari orang Muhammadiyah. Ya, lebih orang Muhammadiyah simpati, orang lain simpati, insya Allah organisasi akan maju. Bapak dan Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan karena saya sudah capek. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu kata-kata saya yang menusuk perasaan dan guyonan. Apa semua dari guyonan kata-kata dimasukkan dalam hati semuanya. Ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi tambahan pengetahuan kita dan menjadi penyemangat kita untuk menjadi pemimpin di Muhammadiyah di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.